Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan terakhir. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, wa qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu Muhammad telaga Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka engkau sholatlah dan menyembelihlah hewan kurban. Sholat hari raya Idul Adha di pagi hari pada tanggal 10 Zulhijjah pada saat waktu duha. Kemudian setelah sholat Idul Adha kemudian wanhar dan menyembelihlah hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang-orang yang benci, yang menyakiti kepadamu Muhammad, mereka akan putus kebaikannya. Dalam ayat 2 tadi dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan tentunya juga kepada umatnya untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban, melaksanakan ibadah kurban yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini adalah merupakan perintah Allah yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad dan juga para umatnya termasuk kita. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dalam hadis Sunan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kaitannya dengan ibadah kurban. Nabi menjelaskan ma'amila adamiyun min amali yaumin nahr ahabba ilallah min ihraqid dam. Nabi menjelaskan bahwasanya amalan anak Adam yang paling mulia, yang paling baik yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah yaitu menyembelih hewan kurban. Itu amalan yang paling pol, yang pahalanya luar biasa. Innaha latati yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Sesungguhnya hewan kurban yang disembelih itu akan didatangkan sempurna di hari kiamat. Biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Baik itu tanduknya, bulunya, juga kukunya, semua akan didatangkan oleh Allah dalam keadaan lengkap. Wa inna dama la yaqau bimakanin minallah qabla ayaqa minal ardi fatibu biha nafsan. Darah hewan kurban yang mengalir pada saat disembelih sebelum menempel ke bumi itu sudah diterima oleh Allah pada suatu tempat. Fatibu biha nafsa, maka senanglah seseorang yang bisa melaksanakan ibadah kurban karena dia telah melaksanakan perintah dari Allah dan juga mendapatkan pahala yang luar biasa. Dalam riwayat lain setelah Nabi bersabda seperti itu, para sahabat bertanya, qalu walal jihadu ya Rasulullah. Apakah bukan jihad wahai Rasulullah, pahala ibadah yang paling bagus, yang paling mulia, yang paling pol pada tanggal 10 Zulhijjah? Nabi menjawab, qala walal jihadu. Jihad masih kalah dengan pahalanya orang yang ibadah kurban. Illa rajulun kharaja yukhadiru bi nafsihi wa mali falam yarji bidzalika min syai'. Kecuali yang bisa membandingi pahalanya ibadah kurban pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu seorang laki-laki yang keluar dengan membawa hartanya, dirinya, kemudian harta dan dirinya tidak ada yang kembali. Pergi jihad fi sabilillah, pulang tinggal nama. Artinya hartanya habis dan dirinya terbunuh di dalam memperjuangkan agama Allah, mati syahid. Itulah yang bisa membandingi pahalanya orang yang melaksanakan ibadah kurban. Para pemirsa, dalam sabda Rasulullah SAW tersebut jelaslah bahwa pahala ibadah kurban itu sangat luar biasa. Yang bisa membandingi pahala ibadah kurban adalah orang yang jihad fisabilillah. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi, diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban pada tanggal 10 Zulhijjah.
Bahkan Nabi memberikan suatu ultimatum, suatu ancaman kepada umatnya, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan, memiliki rezeki, kemampuan untuk berkurban, kemudian dia tidak berkurban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, maka dia jangan mendekat-dekat pada tempat sholatku. Diusir oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa melaksanakan ibadah kurban adalah suatu perintah. Artinya ketika seseorang itu mampu untuk melaksanakannya, maka diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah kurban, dan sehingga bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Para pemirsa, mudah-mudahan kita semua diberi rezeki oleh Allah sehingga bisa berpartisipasi, ikut bisa melaksanakan ibadah kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.